menjawab salah hukumnya wajib. Pintar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oh, kalau nanti jawab alhamdulillah luar biasa, gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Vanessa. Kenapa Mbak Vanessa kok nggak masuk? Sakit. Sakit. Oh ya, kita doakan semoga Mbak Vanessa lekas Sembuh. Nah, sebelum hari ini ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial kemarin apa? Ada yang masih ingat nggak? Nama lainnya? Coding. Jadi itu ya. Jadi kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Coba. Ada yang masih ingat nggak? Lupa. Oke, kalau lupa, nanti kita akan pelajari apa itu kecerdasan artifisial, terus konsep dasarnya bagaimana, manfaatnya apa saja, contoh-contoh dalam kehidupan sehari itu apa saja. Nanti kita akan pelajari bersama. Gitu ya. Oke, tapi sebelumnya Bu Santi mau memberikan apa ya, ice breaking biar anak-anak semangat. Semangat nggak pelajaran hari ini? Semangat ya, berarti harus kompak, keras jawabnya ya. Oke, sekarang Bu Santi minta anak-anak berdiri dulu. Oke ya, nanti kalau Bu Santi bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tapi langsung saja. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Gitu ya. Siap ya? Tepuk 1, keras. Tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. tuh. Ya, oke, silakan boleh duduk. Bu Santi tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Sebelah sana coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh ya, harus semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial. Ya, konsep dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bisa disebut juga dengan KA. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang masih ingat tadi lupa ya? Oke, kita akan pelajari lagi. Nah, ini ada beberapa pengertian mengenai konsep dasar mengenai kecerdasan artifisial. Mari kita simak ya. Ada beberapa pengertian. Di sini ada 3 tokoh
komputer itu bisa diatur selayaknya manusia. Seperti apa? Cara berpikirnya, mengambil keputusan, kemudian bernalar, ya, berpikir. Itu. Intinya, ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga pengertian tokoh ini? Ada yang bisa menyimpulkan belum? Apa itu KA? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, KA intinya KA itu adalah KA itu kepanjangan singkatan ya. Kepanjangannya apa tadi? Kecerdasan artifisial. Iya, kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA. Intinya KA itu adalah sistem dalam komputer yang dapat berpikir atau bertindak seperti manusia. Terutamakan ya. Kecanggihan teknologinya berkembang semakin maju, akhirnya bisa membuat sistem komputer yang layaknya bertindak seperti manusia. Tuh, dengan kata lain, kecerdasan artifisial bisa disebut dengan mesin cerdas. Oh, zaman semakin maju, ya, orang bisa membuat mesin cerdas bertindak seperti manusia, menggantikan pekerjaan manusia. Nantinya kegiatan-kegiatan kita itu nanti akan semakin lebih mudah atau lebih sulit? Mudah pastinya, ya. Dan kecerdasan itu tadi, mesin cerdas. Intinya KA itu adalah mesin cerdas. Mesin dari komputer, sistem komputer yang bisa berpikir atau bertindak seperti manusia. Oke. Nah, apa saja contoh KA? Setelah melihat ini nih, ada beberapa gambar, ada beberapa contoh KA. Ada yang tahu ini apa saja? Pernah menggunakan tidak? Yakin? Memang ini apa? YouTube. Iya, ini gambar gambar YouTube. Pernah menggunakan belum? Pernah. Nah, untuk mencari apa saja tuh? Film, apa lagi? Lagu. Mencari pengetahuan, ya, tutorial itu ada di situ semua. Oke, acak. Ini apa? Ayo. Google Assistant. Sing misal. Halo Google. Pernah menggunakan? Halo Google, aku mau makan apa hari ini? Nanti dijawab sama Google. Ya kamu mau makan apa? Ya mungkin bisa seperti itu. Itu namanya Google Assistant. Halo Google, saya lagi sakit. Halo Google, saya lagi galau. Siapa yang seperti itu? Ayo. Ada enggak? Ini nih yang namanya Google Assistant. Ini juga termasuk dalam KA, kecerdasan artifisial, mesin cerdas. Lalu lagi, pernah menggunakan belum? Ini apa? Apa ini? Google Translate. Google Translate. Apa tuh itu Google Translate? Mengartikan bahasa dari negara lain. Misal, contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Apakah hanya bahasa Inggris saja? Tidak, bahkan semua bahasa bisa diartikan ke dalam Google Translate. Mbak canggih banget itu. Membantu pekerjaan kalian enggak? Iya. Misal ketemu turis di jalan, aduh mau ngobrol tapi nggak bisa, mana ya? Cari Google Translate. Tinggal deketin atau langsung bilang, kan ada mikrofonnya tuh itu. Langsung. Nanti keluar sendiri terjemahannya. Nah, mudah nggak? Mudah. Sering menggunakan? Sering. Biasanya untuk apa tuh? Kalian mengartikannya untuk apa tuh? Mengerjakan PR. Nah, itu juga membantu pekerjaan manusia.
sejahtera mau pergi ke toko Godian misalkan, diketik atau ngomong langsung toko Godian, alamat awalnya, lokasi awalnya di lokasinya Mas Gatra, tinggal mengikuti rute. Atau Mas Raufan mau ke tempatnya Simbah yang ada di Klaten di sana, padahal jauh, bisa nggak dicari pakai Google Map? Bisa. Itu kecanggihan, namanya juga mesin lagi. Ini sama tadi Google Translate. Biasanya di sini bahasa, misal di bahasa Inggris, ininya bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kurang ini apa ini? Ada yang tahu? Apa ini? Game yang bisa gambarnya itu bisa jalan-jalan sendiri. Pernah nggak memainkan? Misal ada orang yang jalan, gamenya itu isinya orang jalan, nanti melewati rintangan-rintangan. Nah, kalian yang mengoperasikan, pernah nggak? Kira-kira nanti bisa melewati rintangannya atau tidak? Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh. Dari ini tadi, ada yang belum pernah kalian gunakan? Semua pernah? Ternyata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu, ternyata itu contoh dari KA. KA tadi apa? Padahal awalnya kalian tahu belum kecerdasan artifisial itu apa? Tapi ternyata contoh-contoh KA itu sering kita gunakan, tidak asing ternyata. Ya. Lanjut. Karakteristik. Beberapa karakteristik utama yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya. Contoh nomor 1. KA belajar dari data. Machine learning. Apa itu? KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena KA bisa belajar dari yang diberikan kepadanya. Maksudnya apa itu? Langsung kita lihat di contohnya. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Oh, ternyata KA itu mesin yang bisa melakukan tugas berdasarkan data yang sudah ada, yang pernah lakukan. Yang contoh nomor 1 tadi merekomendasikan. Pernah nggak kalian buka YouTube? Terus di situ sudah ada video-videonya. Nah, video-video itu dari yang video-video yang pernah kalian cari. Misalkan buka YouTube, cari film Teletubbies misalkan. Film Teletubbies, oh ternyata draftnya itu tuh tentang kartun-kartun semua. Nah, itu yang namanya rekomendasi video yang pernah kalian lihat. Makanya YouTube itu merekomendasikan video-video yang mirip ya Teletubbies semua seperti itu. Terus Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Maksudnya bagaimana toh? Kita lihat. Tuh. Nih. Contoh rekomendasi video YouTube ini. Nih, misalkan kalian suka nonton film perang. Ketika buka video YouTube lagi, yang muncul adalah video-video perang. Padahal kalian belum mencari pada hari itu, karena kemarin sudah mencari video-video perang. Seperti itu namanya rekomendasi YouTube. Nih,
beberapa film. Jadi walaupun misal kalian kemarin mencari video perangnya itu kemarin, terus hari ini mau cari lagi, pas buka YouTube ternyata sudah ada video-video perang kayak gitu. Karena apa? YouTube merekam dari yang kemarin sudah didapatkan. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Contohnya, langsung saja contoh biar tidak bingung. Aplikasi peta seperti Google Map atau GPS awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, dia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Contohnya misal Mbak Rere mau ke tempat Simbae daerah Gunung Kidul, itu rutenya jarang orang lewati. Nah, pas pertama Mbak Rere cari di Google Map, itu ternyata Mbak Rere malah dilewatkan jalan yang berliku-liku, lebih jauh. Karena apa? Masih jarang orang yang mengakses atau mencari. Nah, tapi setelah banyak orang yang mencari, maka Google Map lebih akurat dalam memprediksi waktu, jarak tempuhnya berapa, terus nanti rutenya lebih singkat. Nah, seperti itu maksudnya. Dan yang kedua, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant semakin memahami suara dan aksen pengguna seiring waktu karena terus belajar dari interaksi sebelumnya. Jadi semakin intens suaranya, ya. Kalau sering digunakan. Nah, ini Google Map memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat. Lebih akurat itu lebih pasti. Terus ini Google Asistennya memproses permintaan penggunanya berdasarkan input suara. Jadi nggak mesti harus diketik, tapi bisa juga halo Google. Sering nggak kayak gitu? Sering ya kan? Aku pengen makan misal kayak gini. Halo Google, hujan-hujan gini enaknya makan apa ya? Hal-hal seperti itu saja bisa ditanyakan sama Google loh, nggak harus sama orang lain. Tuh. Jadi HP itu bisa menjadi teman curhat, ya kan? Yo, siapa yang sering curhat sama HP? Yo, jujur, ada nggak? Ada, 1, 2, Mbak Vira, Mbak Rere, ada nggak? Yang laki-laki ada nggak? Nggak ada, ternyata lebih banyak perempuan ya. Oke. Lagi, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, contohnya, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data sebelumnya. Ada yang pernah menggunakan aplikasi cuaca? Misalnya, mau dicek. Misalnya kalian mau bepergian jauh, dicek dulu. Kira-kira hari ini di daerah ini nanti hujan atau tidak ya? Bisa dicek. Hujan ataukah panas, ataukah mendung, atau gunawan, itu bisa dicek semua. Karena apa? KA yang ke dalam aplikasi tadi berdasarkan pola suhu kelembaban. Bahkan kita bisa mengecek prediksi cuaca di luar wilayah provinsi, di luar Jawa pun bisa. Gitu. Jadi lebih canggih. Oke. KA di dalam aplikasi cuaca. Lah ini contohnya. Aplikasi cuaca, ada suhunya. Sampai 40-an. Panas atau dingin? Panas kalau 46 ya. Ini namanya aplikasi cuaca. Nih, bahkan bisa berbagai wilayah, nggak hanya di tempat kita, tapi juga di luar wilayah. Apakah nanti cuacanya, suhunya bagaimana,
nanti wajahnya apa. Tuh. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Maksudnya apa? Contohnya, aplikasi sosial media seperti Facebook atau Instagram bisa mengenali wajah dalam foto dan secara otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Ada yang menggunakan Facebook nggak di sini? Masih ada yang menggunakan Facebook nggak? Enggak. Ya, wajar ya, karena Facebook ini sudah lama sekali ada. Seringnya menggunakan apa? TikTok, Instagram. Nah, Instagram itu bisa juga bisa menandai teman nggak? Misal nih, kita mau upload foto, nandai teman, bisa nggak? Bisa. Dengan mengenali wajah, tinggal diklik nanti bisa ditanda. Nah, ini contohnya. Ini ya. Jadi misalkan ini namanya misal Budi foto sama siapa? Yanti. Budi foto sama Yanti. Nah, si Budi upload di sosial media. Si Budi ini mau menandai si Yanti. Tinggal ini kan biasanya ada kotaknya atau ini. Nah, ini mengenali wajah. Tinggal diklik seperti ini. Paham ya? Apa fotonya siapa ini tadi? Fotonya Mas Gatra? Bukan. Nah, sekarang perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Kalau KA itu dari sistem komputer, sedangkan kecerdasan manusia ya manusia seperti kita ini. Kita bandingkan apa sih perbedaannya, ya? Kalau kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, tidak memiliki perasaan, ya iya, karena itu komputer. Sedangkan manusia, dengan manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan, ya enggak? Nah, di kokon misalnya, kokon terus punya rasa marah enggak? Manusia punya, tapi kalau komputer tidak punya rasa marah, tidak punya perasaan, kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Tapi kalau komputer sesuai instruksinya dari siapa? Manusia. Kita. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Maksudnya dari data yang pernah kita perintahkan, kita cari. Contoh tadi YouTube tadi, kita kemarin cari film perang, hari ini muncul lagi film perang. Tapi kalau manusia bisa belajar banyak hal yang bahkan berbeda-beda. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada di dalam datanya saja. Sedangkan kalau manusia bisa memahami konteks yang sangat luas, jadi beragam, bermacam-macam. Terus, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Dengan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Manusia bisa berpikir, kira-kira ini makmum atau orang, pantas atau tidak. Sedangkan komputer bisa nggak? Bisa nggak? Berpikir, ini tidak sopan. Bisa nggak? Bisa. Tidak, ya. Kalau komputer kan tidak bisa mempertimbangkan, wah itu nggak mau, tidak sopan. Bisa nggak? Tidak. Kalau komputer, sedangkan manusia bisa berpikir, nalarnya ini dengan pertimbangan. Kalau komputer kan nggak ditimbang-timbang sesuai yang diperintahkan. Contohnya, manusia bisa dengan mudah membedakan mana foto anjing dan kucing dengan melihatnya di dunia nyata beberapa kali. Namun, karena butuh ribuan gambar anjing dan kucing
untuk bisa mengenali perbedaannya. Jadi kalau KA itu belum tentu bisa. Jadi meskipun KA menjadi sangat pintar dan dalam tugas-tugas tertentu, kemampuannya tetap terbatas. Sekarang mesin cerdas versus mesin non cerdas. Mesin cerdas tadi disebut apa? Komputer. KA, kecerdasan artifisial. Sekarang apa saja ya? Mesin cerdas. Kenapa kok disebut mesin cerdas? Karena sebuah mesin yang bisa berpikir, menyesuaikan diri dengan situasi. Sedangkan non cerdas jadi kalau mesin cerdas itu bisa bekerja sendiri. Tapi kalau non cerdas harus sesuai dengan perintah, harus dioperasikan terus. Tapi kalau cerdas, operasikan sekali bisa bekerja sendiri. Masih semangat nggak ini? Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sambil gini coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, gitu ya. Contohnya, jika menggunakan mesin cuci biasa. Mesin cuci biasa ini apa? Manual, harus diatur waktunya berapa, pas mencuci harus diatur, bilas harus diatur, mengeringkan harus diatur. Itu. Contohnya jika menggunakan mesin cuci biasa, maka penggunanya harus memilih sendiri pengaturan pencuciannya. Namun mesin cuci modern yang sudah dilengkapi dengan teknologi KA bisa menganalisis jumlah pakaian, tingkat kotoran, lalu secara otomatis menyesuaikan jumlah air dan waktu pencucian yang dibutuhkan. Ada loh mesin cuci yang sudah sangat-sangat canggih, ya. Jadi sudah mengatur jumlah air sendiri, waktunya sendiri. Nih, perbandingannya dari aspek cara kerja. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, sedangkan non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi. Sedangkan adaptasinya bisa menyesuaikan. Kalau mesin cerdas menyesuaikan diri dengan kondisi baru, tapi kalau non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Terus segi pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri kalau yang mesin cerdas, tapi kalau non cerdas memerlukan intervensi. Contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Asisten virtual seperti Google Assistant. Kita tinggal bilang, nanti Google Asistennya bisa mencari sendiri. Chatbot, pelayanan pelanggan otomatis, ada di aplikasi belanja daring. Nih contohnya, chatbot yang membantu memberikan jawaban dari permasalahan yang dialami oleh konsumen. Misalnya, lagi bingung, cari pengertian KA. Halo Google, apa yang dimaksud dengan KA? Nanti sudah ada jawabannya sendiri. Halo Google, hari ini cuacanya panas sekali. Benar bukan? Nanti udah dijawab. Enaknya makan apa ya? Nanti jawab lagi. Kalau minum apa? Nanti dijawab lagi. Nah, itu yang namanya mesin cerdas. Mobil otonom. Apa itu mobil otonom? Biasanya kan tahunya mobil Avanza, Xenia, apalagi? Pajero. Nah, ini mobil otonom. Apa itu mobil otonom? Mobil otonom itu tanpa pengemudi. Pernah lihat nggak? Pernah di mana? Di YouTube. Bisa. Kalau di sini sudah banyak belum? Belum. Nah, ya karena tentunya diimbangi dengan harga yang fantastis juga, yang mahal. Bisa berjalan sendiri dengan
mendeteksi jalan, lalu lintas, rambu-rambu. Contohnya mobil Tesla, mendeteksi kendaraan lain, menyesuaikan kecepatan dan bahkan parkir sendiri. Jadi mobil Tesla itu kita tinggal duduk, pencet sensornya sudah jalan sendiri. Nanti ada belokan belok sendiri, lampu merah berhenti, lampu hijau nanti jalan sendiri. Mau parkir, pencet sudah parkir sendiri. Canggih bukan? Canggih, tapi ya itu tadi mahal. Contoh mesin non cerdas. Nah, sekarang yang non cerdas. Kalkula. Kenapa Pak disebut non cerdas? Iya, karena harus dioperasikan sendiri. 7 kali 6 kalikan. 8 kali 8 harus diotak-atik terus. Tidak bisa bekerja sendiri. Terus mesin cuci manual lah ini tadi. Harus diatur berapa waktu mencucinya, pembilasannya, ngurasnya dulu, pembilasannya, terus nanti lem mengeringkan. Ya, harus diatur sendiri. Terus remote TV kan juga nggak bisa bekerja sendiri tuh, harus dipindah-pindah channelnya. Manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, mengurangi potensi kesalahan. Maksudnya apa? Menjalankan tugas secara konsisten tanpa kelelahan. Kalau manusia kan biasanya kalau lelah nanti tidak fokus, akhirnya melakukan kesalahan. Tapi kalau KA tidak, karena secara konsisten sesuai perintah. Yang kedua, analisis data lebih dalam, memproses data dalam jumlah besar. Terus meningkatkan efisiensi produktivitas, mempercepat proses kerja, penghematan waktu dan biaya. Ya pasti ya. Kalau bisa kerja sendiri, kan manusia tinggal cek, ya udah, ditinggal ngapa-ngapain. Entah itu tidur ya, ditinggal belanja, ditinggal makan dan lain sebagainya. Jadi lebih menghemat waktu. Mendorong inovasi baru, membuka jalan bagi pengembangan teknologi dan solusi inovatif yang belum pernah ada sebelumnya. Itu manfaat-manfaatnya. Nah, ada manfaat pastinya ada apa? Resiko. Ya, resiko itu bahayanya. Yang pertama, bahayanya apa? Privasi. Penggunaan data pribadi tanpa izin untuk melatih sistem AI dapat mengancam kebebasan dan hak privasi individu. Misalnya data-data pribadi kita, nama kita, alamat kita, ya, informasi-informasi data diri. Kemudian keamanan siber, sistem AI yang tidak aman dapat menjadi target serangan cyber, bahkan digunakan untuk tujuan manipulatif seperti deepfake atau penyebaran hoax. Jadi yang suka bobol data itu apa namanya? Ada yang tahu? Hacker. Pinter Mas. Siapa? Mas Gatra. Hacker. Nah, bahayanya itu. Hacker bisa ngambil data-data kita. Nah, tadi ada manfaat, ada kerugiannya. Bagaimana tuh cara kita menggunakan secara bijak? Ya, ada beberapa. Gunakan AI secara adil, tidak bias dan tidak membahayakan orang lain. Setiap penggunaan AI harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap individu. Jadi jangan gunakan AI untuk menipu orang, harus secara bijak. Mengganti, misal badannya yang diambil dari YouTube, tapi mukanya diganti dengan teman kita, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itu melanggar hukum. Yang kedua, tetap waspada dan bertanggung jawab. Jadi yang menggunakan itu ya secara tanggung jawab. Tidak menyebarkan hoax. Hoax itu apa tuh tadi? Berita palsu. Apa? Palsu. Berita palsu itu namanya
hoax. Memilah informasi yang didapatkan dari sumber manapun. Jadi biar kita tidak tertipu, kalau dapat informasi itu ya harus dipilah, disaring. Terima kasih. Sudah selesai. Nah, apa yang kita pelajari? Tadi tentang manfaat kah? Nah, tadi kan sudah dipelajari. Ada yang mau ditanyakan tidak? Yakin tidak? Tidak ada? Sudah paham semua? Nah, nanti punya soal sedikit saja. Nanti dikerjakan secara kelompok. Ini mau seperti ini saja atau diubah lagi kelompoknya? Seperti ini aja ya, biar tidak pindah-pindah ya. Biar enak ya. Ada berapa kelompok coba? Mbak Rere? Bisa? 1, 2, 3. Halo Mbak. Ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6 kelompok. Coba dikasih nama. Namanya mau tentang apa? Buah-buahan? Tanaman? Buah. Tanaman atau buah? Ayo. Buah. Oke, yang laki-laki tanaman, yang perempuan buah. Nanti diingat sendiri ya, kelompok apa? Apel. Blueberry. Tanaman apa? Beringin, pohon beringin, boleh. Mangga. Apa? Nama tanaman bebas. Pohon apa? Pohon. Ini kan tadi pohon beringin. Bambu, boleh. Lemon, oke. Iya. Sambil dibagi ya. Ini nanti dikerjakan secara kelompok. Semuanya harus aktif, nggak boleh nggak aktif. Kita konsentrasi dulu. Mana? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yuk, silakan dikerjakan. Sweet banget. Waduh. Boleh. Apa? Nah, apakah semua mesin akan cerdas di masa depan? Nantinya di masa depan itu apakah semua mesin bisa otomatis seperti tadi? Mesin cerdas tadi sudah tahu toh? Apa itu mesin cerdas? Apakah masa depan itu nantinya semua mesin akan cerdas? Ya enggak? Jangan lupa ditulis kelompok. Itu yang gambar-gambar itu dicentang-centang saja. Mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin tidak cerdas, non cerdas. Bu, Ya. sudah selesai. Oke, kelompok mana itu? Lemon. Lemon sudah selesai. Ayo, siapa lagi yang sudah selesai? Ya, kelompok mana? Mangga. Angga. Ada lagi? Yo, yang belum selesai silakan dikerjakan.
Kelompok mana? Blueberry. Pakai bahasa sendiri saja tidak apa-apa yang nomor 2 itu. Tidak harus sama persis seperti yang contoh tadi. Ya. Lagi mat-mat, astaga 60 menit merah apa-apa lah 60 Jangan penutupan kan? 55 kata bodoh. Ya. Sudah semua belum? Oh ya, ini belum. Kelompok 1 belum ternyata. Tunggu ya. Sambil dikoreksi-koreksi lagi. Pakai bahasa kalian sendiri saja nggak apa-apa. Tidak harus sama persis seperti yang dicontohkan sama Usami. Sudah semua? besok ya, beberapa puluh tahun yang akan datang, semua teknologi itu bisa menjadi cerdas semua. Misal nih,
bisa menyapu sendiri. Bisa nggak semua nanti teknologinya seperti itu? Bisa nggak? Bisa itu ya. Ya, bisa ya. Jadi jawabannya iya atau bisa. Yang kedua, Bagaimana cara menggunakan mesin cerdas dengan bijak? bagaimana menggunakan mesin cerdas secara bijak? Coba. Bersikap adil dengan AI. Benar nggak? Benar. Bersikap adil menggunakan AI. Artinya apa? Artinya apa tadi? Tidak mengedit foto orang secara aneh-aneh. Ada lagi? Menggunakan secara bertanggung jawab. Iya, secara bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan teknologi itu harus tanggung jawab. Kita bisa berani berbuat juga berani bertanggung jawab. Nah, sekarang ya. Nah, yang ini. Yang pertama gambar apa ini? Mobil. Mobil apa? Yang bisa jalan sendiri. Mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Nah, benar semua, berarti termasuk mesin cerdas. Oke, sini ini dulu. Ya, nanti biar kelompok lah. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2 namanya? Kelompok blueberry. Tepuk tangan untuk kelompok blueberry. Yuk. Lagi tadi 6. Ya, angguan 6 sekarang? Oke, sekarang kelompok 6 ada nggak? Ada. Nah, yuk. Sama nggak jawabannya yang nomor 1? Lagi? Sama. Kenapa kok bisa akan cerdas di masa depan? Kenapa kok bisa? Karena teknologi apa? Iya, nantinya ya berpuluh-puluh tahun yang akan datang itu teknologi akan semakin maju. Terbantu nggak kira-kira? Iya. Iya. Kenapa kok bisa terbantu? Waktunya semakin singkat ya, mempersingkat waktu. Iya. Terus yang kedua, sama nggak? Sama persis nggak tadi jawabannya? Iya. Sama persis nggak? Sama persis kok beda? Coba dibacakan yang nomor 2. Tidak menggunakannya untuk hal yang buruk dan menjaganya dengan baik. Lalu pandai menggunakannya. Ya, oke. Tidak menggunakan dalam hal buruk, sama ya. Tadi contohnya menggunakan KA atau AI itu untuk edit foto. Fotonya aneh-aneh, misalkan badannya Mas Gatra tapi kepalanya diganti kepala beruang. Boleh nggak? Tidak, ya. Terus, yuk. Tadi kan nomor 1 sudah sama ya. Nomor 2 itu gambar apa? Printer. Mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Yang belakang mesin cerdas atau non cerdas? Sama ya. Yuk, yang ketiga gambar apa itu? Kalkulator. Kalau kalkulator itu non cerdas atau cerdas? Cerdas. Kenapa kok bisa non cerdas? Iya, karena harus dioperasikan sendiri. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Yuk, sekarang kelompok 6 dikurangi 2. Kelompok 4. Perempuan lagi. Nah, tambah. Ya, boleh. Yuk, kelompok 4 saja nggak apa-apa.
mesin non cerdas? Kenapa kok mesin cerdas? Kenapa kok mesin non cerdas? Karena dia otomatis. Terus kalau ini? Karena sudah dari zaman dulu. Terus kalau ini, alasannya kenapa? Kenapa memilih non cerdas? Karena harus dioperasikan. Yang ini tadi jawab apa? Non cerdas. Kenapa kok non cerdas? Ya, jadi ini masih perdebatan ya. Bingung antara mesin cerdas atau non cerdas. Aslinya rambu-rambu lalu lintas itu masuk ke dalam non cerdas. Ayo, tepuk tangan yang jawab non cerdas. Apa? Nah, kenapa kok bisa non cerdas? Karena ya, memang bisa merah sendiri, kuning sendiri, hijau sendiri, tetapi tidak bisa melihat sistem. Oh, ini kendaraannya masih ada yang jalan. Ayo, perhatikan. Ini kendaraannya masih ada yang jalan, terus masih merah, tidak. Tapi sesuai waktu. Kalau hijau ya hijau. Yang menyesuaikan siapa? Yang menyesuaikan pengendaranya, bukan lampunya. Misal, oh masih ada yang jalan, masih hijau. Oh masih ada yang berhenti, merah, tidak. Tapi berdasarkan waktu itu kenapa masuknya ke dalam mesin non cerdas. Itu tidak apa-apa. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Sekarang Bu Santi minta satu lagi, yang laki-laki. Yuk, sini yuk. Ayo. Coba kok ini pemalu-pemalu semua. Bu Santi pengen yang khusus yang ini. Silakan perkenalan coba. Masih dari kelompok. Coba. Yuk, kami dari kelompok. Halo teman-teman, kami dari kelompok kita. Lah ini dari tadi pemalu-pemalu. Ya, coba. Perkenalkan. Tiga. Mau mempresentasikan kerja kelompok kami. Yuk, langsung. Sama enggak tadi jawabannya yang nomor 1 sama 2? Sama. Yang nomor 2 ini digunakan secara baik-baik. Harus dibaik-baiki ya. Oke, langsung saja yang nomor 5. Gambar apa itu? Gambar apa, Mas? Google apa? Google Assistant. Termasuk cerdas atau non cerdas? Kenapa kok bisa mesin cerdas? Bisa beroperasi sendiri. Karena bisa mengoperasikan sendiri. Kita tinggal halo Google, seperti itu. Sering menggunakan kata Saga untuk mencari apa? Hah? Oh, mencari jawaban kata Mas Aga. 1000 untuk mencari jawaban. Ya. Oke. Google Assistant itu termasuk mesin cerdas. Karena kita tinggal mengoperasikan. Dan yang terakhir, ada yang tahu nggak ini apa? Atau UFO? UFO atau apa? Vakum. Vakum itu apa?
pencet saja nanti sudah jalan. Ya benar, ya. Jadi mesin pembersih atau sampo pembersih itu kita tinggal pencet sudah bisa jalan sendiri. Ditinggal ngopi, minum teh, nyemil, itu nanti ketika mencari area-area yang kotor, yang luas ya. Kalau ada sensornya nanti bergerak sendiri. Kalau mendekati meja nanti bisa belok, mendekati kursi nanti bisa geser. Nah, itu kenapa disebut dengan mesin apa? Mesin cerdas. Itu yang lain sama, Mas? Sudah benar semua? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Yuk. Nah, terima kasih kelompok 3. Oke, yang belum maju sama nggak jawabannya? Yang belum maju sama. Oke, kita lihatkan dulu yuk, bareng aja yuk. Yang kelompok yang belum maju. Gak usah jauh-jauh, koyo lagi berantem aja. Yuk kita lihatkan. Lihatkan. Sama nggak jawabannya? Yang ada yang beda nggak tadi? Ada yang bagian mana? Lampu merah. Selain lampu merah ada lagi? Nomor 2. Printer kan itu? Oh, yang itu ya, yang menggunakan cara bijak. Ya, jadi yang menggunakan cara bijak itu tadi harus bertanggung jawab secara adil, tidak boleh digunakan untuk mengedit wajah orang dengan aneh-aneh. Kalau diedit dengan yang bagus boleh, tapi kalau dengan yang aneh-aneh tidak boleh. Oke, yang ini sama? Ada yang beda apa? Oh, yang lampu merah. Jawabnya apa? Mesin cerdas. Harusnya mesin cerdas. Oke, kelompok berapa ini? 1 sama kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Terima kasih. Oke. Masih semangat? Mana semangat, Bu? Katanya masih semangat. Ayo, Mas. Kayaknya jangan di atas. Ya. Katanya masih semangat. Kalau masih semangat ya, harusnya jawabnya yang keras, yang kompak, yang semangat. Mana semangat, Bu? Oke, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini sebelum kita pulang ya. Tadi kita sudah belajar tentang KA. KA itu kepanjangan dari apa? Pengertian KA itu tadi intinya apa? Mesin cerdas yang bisa berpikir seperti
pembersih yang otomatis. Jadi kita hanya mencet saja, terus nanti bisa berjalan sendiri. Kalau ada belok sendiri, mau nabrak meja geser sendiri.